Halo students, welcome back to Merica Jaya. Selamat datang kembali di Merica Jaya dalam English course. Pada topik pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang expressions to state purposes and intention, atau ungkapan-ungkapan untuk mengatakan maksud dan tujuan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengatakan pendapat atau saran kita kepada orang lain. Nah, pendapat atau saran itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Lalu bagaimana kita mengatakannya dalam bahasa Inggris? Untuk itu, mari kita mulai. Terdapat beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan dalam mengatakan maksud dan tujuan dalam melakukan percakapan di dalam bahasa Inggris. Di antara contoh-contoh itu terdapat dalam dialog di bawah ini antara Nisa dan Udin ya. Mula-mula Udin mengatakan, "Nisa, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly." Saya ulangi, "Nisa, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly." Lalu Nisa menjawab, "No, of course not. Actually, my dad is on his way from the office to take me to the hospital." Saya ulangi, "No, of course not. Actually, my dad is on his way from the office to take me to the hospital." Lalu Udin menjawab, "That is good. I will help you to get ready now." Makna dari percakapan ini, Udin mengatakan, "Nisa, you look very pale. Nisa, kamu kelihatannya sangat pucat. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Menurut saya, kamu perlu bertemu dengan dokter segera agar mendapatkan bantuan. Don't take diarrhea lightly. Jangan menganggap remeh diare." Di sini terlihat bahwa Udin menyarankan kepada Nisa untuk bertemu dengan dokter segera, karena Nisa kelihatannya pucat. Nah, maksud dari Udin mengatakan kepada Nisa untuk bertemu dengan dokter adalah untuk mendapatkan bantuan, atau in order to get help. Lalu Nisa menjawab, "No, of course not." Tentu saja tidak. Actually, sebenarnya, my dad is on his way from the office to take me to the hospital. Ayah saya dalam perjalanannya dari kantor untuk membawa saya ke rumah sakit. Lalu Udin menjawab, "That is good. Baiklah kalau begitu. I will help you to get ready now. Saya akan membantumu untuk bersiap sekarang." Itulah salah satu contoh percakapan yang mengandung ungkapan untuk mengatakan maksud dan tujuan. Di mana dalam percakapan ini, Udin menyarankan kepada Nisa untuk bertemu dengan dokter. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan. Yang berikut contoh yang lain ya terdapat dalam dialog 2 ya, atau dialog 2. Ini percakapan antara Ali dan Tony. Mulanya Tony berkata kepada Ali, "Ali, what are you going to do after jogging?" Artinya, Ali, apa yang akan kamu lakukan setelah jogging? Lalu Ali mengatakan, "I'm going to practice push-up in order to have strong muscles." Atau, saya akan berlatih push-up agar mempunyai otot yang kuat. Lalu Tony berkata, "That is good." Itu bagus. "But don't forget to drink a lot of water so that you don't get dehydrated." Artinya, tetapi jangan lupa untuk minum air yang banyak agar supaya kamu tidak dehidrasi. Lalu Ali menjawab, "You are right, Tony." Atau, "Kamu benar, Tony." Dari dialog ini,
Ungkapan mengatakan maksud dan tujuan itu terdapat dalam perkataan Ali nomor 2 dan perkataan Tony nomor 3. Pada awalnya Ali mengatakan, I'm going to practice push-up in order to have strong muscles. Artinya, saya akan berlatih push-up agar memiliki otot yang kuat. Jadi tujuan Ali melakukan push-up atau practice push-up adalah in order to have strong muscles atau agar memiliki otot yang kuat. Lalu Tony juga mengatakan, that is good, itu bagus, but don't forget to drink a lot of water. Tapi jangan lupa minum air yang banyak so that you don't get dehydrated. Agar kamu tidak dehidrasi. Jadi tujuan Tony menyarankan kepada Ali untuk minum air yang banyak adalah so that you don't get dehydrated atau agar Ali tidak dehidrasi. Itulah dua contoh percakapan atau situasi di mana kita dapat mengungkapkan maksud atau tujuan menggunakan bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, terdapat banyak sekali contoh-contoh ungkapan untuk mengatakan maksud dan tujuan yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteksnya masing-masing, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, we need to finish the homework in order to get the score. Atau, kita perlu menyelesaikan PR agar supaya mendapat nilai. Yang berikut, we need some sugar in order to make the tea sweet. Atau, kita butuh gula agar supaya membuat teh ini manis. Lalu, we must practice push-up in order to have strong muscles. Atau, kita harus latihan push-up agar supaya mempunyai otot kuat. Selanjutnya, we have to work hard so that we can be success. Atau, kita harus bekerja keras agar supaya kita sukses. Lalu, we must study hard so that we can pass the exam. Atau, kita harus belajar giat agar supaya kita bisa lulus ujian. Selanjutnya, we must practice push-up so that we have strong muscles. Atau, kita harus latihan push-up agar supaya kita punya otot kuat. We need to add some sugar so that the tea becomes sweet. Atau, kita perlu menambahkan gula agar supaya teh itu menjadi manis. Lalu, we need to finish the homework so that we can get the score. Atau, kita perlu menyelesaikan PR agar supaya kita bisa dapat nilai. Lalu, do not forget to wash your hands before eating so that you don't get any germs into your body. Atau, jangan lupa mencuci tanganmu sebelum makan agar supaya kamu tidak membawa kuman ke dalam tubuhmu. Selanjutnya, in order to stay healthy, we should keep our home and school clean. Atau, agar supaya tetap sehat, kita harus menjaga rumah dan sekolah kita tetap bersih. Lalu, in order to pass the exam, we should study hard. Atau, agar supaya bisa lulus ujian, kita harus belajar giat. Lalu yang terakhir, in order to be successful, we have to work hard. Atau, agar supaya bisa sukses, kita harus bekerja keras. Itulah contoh-contoh ungkapan yang dapat kita gunakan untuk mengatakan maksud dan tujuan di dalam bahasa Inggris. Jika kita perhatikan dengan seksama, terdapat dua kata kunci yang dapat kita gunakan dalam mengatakan maksud dan tujuan. Kata kunci ini adalah in order to dan so that.
Kedua kata kunci ini mempunyai makna yang sama, yang artinya agar atau supaya. Kedua kata kunci ini di dalam tata bahasa Inggris bertindak sebagai kata penghubung atau conjunction. Dalam contoh-contoh sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kata kunci in order to bisa digunakan di tengah kalimat dan juga di depan kalimat. Sementara kata kunci so that hanya dapat digunakan di tengah kalimat saja. Lalu apakah ada perbedaan antara kata kunci in order to dan so that? Tentu saja ada, namun kita akan mempelajari perbedaan-perbedaan di antara dua kata kunci ini dalam pembelajaran berikutnya. Nah, semoga contoh-contoh yang sebelumnya sudah dijelaskan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.